wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, hampir di setiap zaman selalu ada sabda-sabda Nabi, nubuat-nubuat Nabi, istilah kita ramalan-ramalan Nabi yang disaksikan oleh kaum muslimin hampir setiap zaman. Beberapa bulan setelah Nabi wafat, Abu Bakar menyaksikan apa yang dinubuatkan oleh beliau, diramalkan oleh beliau, adanya orang-orang yang mengaku sebagai Nabi. Orang itu sempat bertemu dengan Nabi SAW, termasuk orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Abu Bakar wafat 2 tahun kira-kira beliau memimpin kaum muslimin. Setelah itu kaum muslimin dipimpin oleh Umar menyaksikan, bahkan menunggu-nunggu seorang anak muda. Anak muda ini belum pernah bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, tapi Nabi menyebut-nyebut nama anak muda ini. Dan Umar menunggu-nunggu kedatangan anak muda ini, terutama ketika ada rombongan dari Yaman. Umar selalu bertanya, apakah ada di antara kalian yang bernama Uwais dari Qarn? Maka disebut Uwais al-Qarni. Oleh karena itu, kalau antum punya anak, cucu, jangan diberi nama Uwais al-Qarni, tapi Uwais saja, ya, Uwais. Kalau Uwais al-Qarni, Uwais dari Qarn. Qarni itu daerah, ada di Yaman. Kalau antum punya anak, punya cucu dinamai Uwais al-Qarni, berarti bohong, ya. Orang dari Celduk dibilang al-Qarni, ya, maksudnya Uwais al-Cileduki misalnya, ya kan. Sama dengan Abu Dzar al-Ghifari, Abu Dzar dari Ghifar. Banyak orang-orang ulama yang masyhur dengan nama daerahnya. At-Tirmidzi itu dari Tirmidz, Albani dari Albania, dan seterusnya. Kemudian Umar wafat, 10 tahun kira-kira beliau memimpin kaum muslimin. Habis itu kaum muslimin dipimpin oleh Utsman. Utsman menyaksikan, bukan menyaksikan, mengalami sendiri apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa beliau akan terbunuh, akan dibunuh oleh para pemberontak, ya. Kemudian Ali apalagi, ada sekelompok anak muda yang rajin sholat, rajin puasa, badannya kurus-kurus karena hampir setiap hari berpuasa,
wajahnya pucat-pucat karena hampir setiap malam sholat malam. Tetapi Ali berani membantai anak muda ini. Kenapa? Karena Ali tidak ragu dengan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa anak-anak muda ini adalah kilabu ahlin nar, anjing-anjing penghuni neraka. Dan itu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, dan disaksikan oleh Ali, dan Ali sendiri yang menghabisi mereka. Tapi sayang, tidak habis, masih tersisa kira-kira 11 atau 12 orang. Dan akhirnya hari ini entah berapa juta orang-orang yang terkena syubhat Khawarij ini. Kemudian zaman Muawiyah, kemudian zaman Umar bin Abdul Aziz, kemudian zaman Harun al-Rashid, kemudian zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Selalu ada sabda-sabda Nabi yang menjadi kenyataan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyaksikan bagaimana Nabi bersabda bahwa kelak kalian kaum muslimin akan diperangi oleh satu bangsa yang matanya sipit, wajahnya bulat seperti tameng, memakai sendal bulu. Insyaallah antum tahu siapa yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang ciri fisiknya seperti itu. Nah, malam ini kita khusus untuk hari ini, kita membahas sabda-sabda Nabi yang menjadi kenyataan sekarang. Bukan 100 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, apalagi 1000 tahun yang lalu. Itu masing-masing zaman sendiri-sendiri. Yang sekarang ini kita menyaksikan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan bukan cuman menyaksikan, mengalami pelakunya. Dan itu buruk, bukan baik. Ya. Bukan sebuah kebaikan. Apa misalnya? Memberi salam kepada orang yang dikenal saja. Kepada orang-orang yang tidak dikenal nggak mau kasih salam. Ini Nabi sabdakan 1400 tahun yang lalu, dan sekarang kejadian. Mungkin 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu belum kejadian. Hari ini kejadian, dan kita yang mengalami dan kita yang melakukan. Kalau bertemu teman, kenalan, apalagi sahabat dekat, jauh pun teriak Assalamualaikum. Kalau tidak dikenal enggak, walaupun di depan mata, satu lift, di depan masjid, enggak ada salam. Nubuat Nabi terjadi hari ini, dan kita yang melakukannya. Maka sudah selayaknya kita perbaiki. Kenal nggak kenal, kasih salam. Dan itu perintah Nabi kan, afsus salam ila man arafta wa man lam ta'rif. Sebarkan salam, berikan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Apalagi jelas-jelas ini muslim di depan masjid, berjenggot gitu ya, bawa mushaf Al-Quran. Atau mungkin kita nggak kenal, nggak ada ciri-ciri, tapi insya Allah di Jakarta ini mayoritas muslim. Ketika kita bertemu seseorang yang tidak kita kenal, insya Allah muslim ya, maka sampaikan salam. Kalau pendapat ada sedikit syubhat ya, jangan berani-berani dong. Kalau dia kafir gimana? Kan dilarang ya. Kalau kaidah seperti tadi, tentu Nabi nggak akan bersabda seperti tadi. Lebih tahu siapa? Kita apa Nabi? Nabi yang mengatakan kepada yang kalian kenal dan kepada yang tidak kalian kenal. Yang namanya nggak kenal tentu bisa saja kafir kan? Berarti mengambil keumuman.
Ini negeri Islam, negerinya kaum muslimin. Ketika kita bertemu orang, ya berikan salam. Kecuali dia jelas pakai kalung salib misalnya, dia di bandara pakai apa itu, mirip-mirip pakaian ihram ya, gundul juga ya, tapi warnanya coklat itu ya, jelas itu orang Buddha misalnya. Selagi tidak ada tanda-tanda kekafiran, insya Allah dia muslim, kita berikan salam ya. Kecuali kita di Tokyo misalnya, di New York misalnya ya. Ini negerinya kaum muslimin, Indonesia ini, Malaysia, Brunei, Saudi, Mesir ya. Gitu ya. Ini jangan sampai kita tidak menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ketika sunnah Nabi itu mati, kok kita yang menghidupkan, lalu banyak yang mengikuti, maka pahala yang sangat besar. Dikatakan ajur syahid, seperti pahala orang mati syahid. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi, yang sunnah Nabi itu mati, mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin. Dan rata-rata ulama seperti itu, ulama al-hadis seperti itu ya, seperti innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Ini kan hampir mati, padahal ini sunnah Nabi. Nabi selalu mengawali khutbahnya, ceramahnya dengan innal hamdalillah, nggak ada lafaz lain. Walaupun tidak bisa kita simpulkan di luar innal hamdalillah bid'ah, enggak. Karena memang Nabi tidak pernah mengatakan berkhutbahlah kalian persis seperti caraku khutbah, enggak ada. Awali khutbah kalian persis seperti caraku, tidak. Artinya Nabi hanya menyarankan kepada orang yang ingin berkhutbah untuk memulai dengan pujian-pujian kepada Allah, salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam ya. Adapun secara contoh, Nabi hanya mencontohkan innal hamdalillah dan seterusnya. Nah, selama ratusan tahun ini mati khutbatul hajat. Siapa yang menghidupkan sunnah ini? Siapa lagi kalau bukan Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah. Beliau yang menghidupkan sunnah ini ya. Dan begitulah para ulama, tugasnya memang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi yang sudah mulai mati, ditinggalkan oleh kaum muslimin, kita hidupkan ya, termasuk beretikaf 10 malam terakhir seperti yang sedang antum lakukan. Mungkin 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu kita tidak saksikan di masjid-masjid di Jakarta ini. Hari ini walillahil hamd dihidupkan sunnah Nabi. Nisa'un kasiyatun ariyatun. Nah, ini mungkin muncul 100 tahun terakhir ini sampai hari ini ya. Adanya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan melenggak-lenggok ya. Rambutnya seperti punuk unta. Nabi mengatakan akan terjadi, insya Allah di zaman Nabi belum ada wanita seperti itu. Zaman sahabat, tabi'in, mungkin sampai 700 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu. Nah, sekarang kita saksikan apa itu peragaan busana. Apakah pakaiannya lengkap menutup aurat? Tidak. Rata-rata mereka berpakaian tapi telanjang.
berpakaian, betul berpakaian, tapi telanjang. Apa maksud berpakaian tapi telanjang? Tidak sempurna. Masih ada aurat yang ditampakkan. Ada leher, setengah dadanya, pahanya, lututnya, dan seterusnya. Ini aurat, ini aurat seorang wanita. Ya. Bahkan itu termasuk batin. Ya. Kan aurat wanita itu ada dua. Ada aurat dohir dan aurat batin. Untuk aurat dohir boleh disaksikan oleh ayahnya, abangnya, adik laki-lakinya, pamannya, keponakan laki-lakinya, gitu. Apa misal leher ke atas, kemudian tangan, kemudian lutut ke bawah. Ini boleh disaksikan oleh laki-laki yang mahram, abangnya, ayahnya, anak laki-lakinya, dan seterusnya. Yang kedua, aurat batin. Aurat batin tidak boleh dilihat kecuali oleh suaminya. Ya. Dada ke bawah, kemudian lutut ke atas. Ini tidak boleh dilihat kecuali oleh suaminya. Ya. Nah, kita saksikan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam hari ini. Betul-betul persis. Berpakaian tapi telanjang, kemudian berjalan melenggak-lenggok. Rambutnya seperti punuk unta, artinya dihias-hias, disanggul-sanggul. Ya. Ada beberapa saudara kita salah faham dengan mengatakan tidak boleh wanita itu rambutnya seperti punuk unta, kemudian pakai jilbab. Ya. Yang dimaksud oleh hadis ini tentu nggak pakai jilbab. Terlihat rambutnya dihias-hias. Dan salah satu kesalahan dalam berpakaian adalah seperti ini. Menghias pakaian, menghias penampilan dengan tujuan supaya menarik perhatian. Antum tahu dalam Islam kenapa kita disuruh berpakaian? Selain menutup aurat adalah supaya tidak diperhatikan. Kita pakai pakaian, pakai baju, pakai celana dan seterusnya supaya apa? Supaya tidak diperhatikan. Maka keliru besar kalau ada seorang perancang mode bikin model pakaian supaya menjadi pusat perhatian. Nah, justru itu menyalahi semangat Islam. Semangat Islam justru kita pakai baju, pakai celana, pakai pakaian supaya tidak menjadi pusat perhatian. Oleh karena itu, pakaian yang tidak disukai dalam Islam adalah pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah ini pakaian yang tidak disukai dalam Islam. Apa? Pakaian yang beda dari yang lain. Coba kalau saya masuk ke masjid ini, kemudian saya pakai pakaian seperti orang Afrika misalnya, atau seperti Syekh Sudais lah ya. Saya pakaiannya persis seperti Syekh Sudais. Tentu saya akan menjadi pusat perhatian, akan dilihat siapa ini, karena beda dengan yang lain. Islam nggak suka itu. Ya, saya sudah pakaian seperti itu ya wajar, memang orang Saudi pakaiannya seperti itu. Itu bukan pakaian Islam, bukan ciri khas Islam seperti itu, tidak. Itu pakaian Saudi, bukan pakaian Islam. Ya, nggak ada pakaian Islam.
Pakaian Islam itu nggak ada modelnya, yang ada sifatnya menutup aurat, tidak terlalu ketat, tidak terlalu tipis, dan seterusnya. Adapun model bebas. Bahkan dianjurkan model pakaian kita itu sama dengan yang lain. Yang lain pakai surban, pakai gamis, ya sunnah kita seperti itu. Seperti di Saudi misalnya. Yang lain pakai celana, pakai kemeja, ya sunnah seperti itu. Ya. Ketika pakaian kita kok berbeda dari yang lain di tempat kita tinggal, itu syuhrah. Allah dan Rasulnya tidak suka, walaupun belum bisa dikatakan haram. Ya. Abdullah bin Mubarak ketika berada di satu daerah, bukan daerah beliau, di satu negeri, bukan negeri beliau, melihat kaum muslimin memakai penutup kepala yang beda dengan penutup kepala yang beliau pakai. Langsung beliau ganti, langsung beliau rubah, karena beliau faham berpakaian beda dari yang lain tidak disukai. Syuhrah. Ya. Kemudian Luka ibn Luka, ada istilah yang keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam, Luka bin Luka. Siapa Luka bin Luka ini? Dia orang bodoh, dia bukan profesor, bukan doktor, bukan insinyur, bukan ahli dagang, tidak punya keahlian apa-apa. Ya, tidak punya keahlian apa-apa. Tetapi dia menjadi manusia yang mengalahkan yang lain. Kekayaannya. Gitu. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai muncul Luka ibn Luka. Dan sepertinya kita sedang saksikan ini. Ya. Bahkan kadang baca aja tidak lancar, ya. Tapi dia menjadi kaya raya karena sesuatu, dan sesuatunya itu bukan keahlian, ya. Seperti lucu itu kan bukan keahlian, ya. Keahlian itu ya insinyur pertanian misalnya, insinyur pertambangan misalnya, itu kan sebuah keahlian yang jasanya bisa dijual, menghasilkan uang, betul, tapi nggak seberapa dibanding dengan Luka bin Luka ini. Hari ini sedang kita saksikan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam 1400 tahun yang lalu. Tidak tahu apa-apa, bodoh, tidak mempunyai keahlian apa-apa, tetapi hartanya luar biasa. Cuman bermodalkan penampilan misalnya, kelucuan misalnya, atau nyanyi. Ya, suaranya bagus, tidak ada di zaman Rasul dan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in menjual suara, bahkan akan semakin buruk ketika yang dijual itu suara merdu, lantunan Al-Quran. Ini semakin buruk. Dan itu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa kelak di akhir zaman, di tengah-tengah umatku muncul orang-orang nifak, munafik. Siapa kebanyakan mereka? Para qori, para pembaca Al-Quran. Suaranya bagus sekali, merdu, yang dengan kemerduan inilah dia dibayar.
Kalau dia dibayar karena mengajarkan Al-Quran, misalnya anak-anak TPA tidak bisa baca Al-Quran, diajari oleh dia dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore, ini wajar. Ini wajar, berjasa. Dan itu perbuatan kaum salaf. Antum masih ingat bagaimana ibunya Imam Syafi'i minta maaf? Ibunya Imam Syafi'i minta maaf. Sama siapa? Sama gurunya. Gurunya dikutak. Istilah kita mungkin TPA. Kenapa? Karena ibunya Imam Syafi'i ini tidak bisa memberikan apa-apa kepada gurunya. Berarti memberikan upah, uang kepada guru ngaji yang anak-anak kita bisa baca Al-Quran, bahasa Arab dan seterusnya dari beliau, ini wajar. Ini wajar, tidak haram. Yang tidak wajar tadi cuman baca Al-Quran, melantunkan, lalu didengar, dia mendapatkan bayaran, bahkan besar, karena suaranya bagus. Ini yang tidak wajar, dan itu terjadi. Termasuk tadi menjual suara dengan lagu-lagunya. Ya. Insyaallah antum tahu hukum musik itu. Sesuatu yang haram lalu dapat uang. Kira-kira duitnya halal apa haram? Jelas. Ya. Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, otomatis Allah mengharamkan apanya? Hasilnya. Babi haram. Lalu uang hasil nernak babi, jualan babi, halal apa haram? Ya jelas haram. Khamr haram, zina haram, berjudi haram. Dari judi, dari zina, dari khamr saya dapat duit misalnya. Apakah duit itu haram? Jelas haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, otomatis Allah mengharamkan hasilnya. Maka tidak boleh kita mengambil hasil dari zina, judi, khamr, musik, zina, ya. Kemudian gutha'un ka gutha'is sayl. Ada istilah dari Nabi alaihi salatu wassalam, gutha'un ka gutha'is sayl. Dalam bahasa kitanya buih ya. Hadis ini panjang, diawali dari nubuat beliau, antada'a alaikumul umam, bahwa nanti di akhir zaman kalian kaum muslimin itu seperti qas'ah itu seperti nampan besar, berisi makanan yang dimakan beramai-ramai antara 8 sampai 10 orang, ya. Orang Arab termasuk Nabi alaihi salatu wassalam biasa makan seperti itu, dhofaf. Nah, kelak kalian kaum muslimin akan seperti itu. Dan ini kejadian insyaallah 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu. Hampir seluruh negeri muslim nasibnya seperti itu. Jadi betul-betul didatangi oleh orang-orang kafir. Antada'a alikumul umam jamak dari umat, artinya bukan satu umat, bukan cuma Belanda, tapi ada
Portugis, ada Spanyol, ada Jepang, mendatangi negeri-negeri Islam dan memakan kan, yang punya emas misalnya, yang punya batu bara misalnya, yang punya rempah-rempah, negeri-negeri Islam diambil oleh mereka. Persis apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Amin killatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apakah itu karena jumlah kita sedikit ya Rasul? Mereka banyak, sehingga kita bernasib seperti itu, didatangi oleh orang-orang kafir dan kita dimakan. Nabi menjawab, bal antum yauma idzin katsir. Justru jumlah kalian hari itu banyak sekali. Ya seperti hari ini, kaum muslimin hari ini sedikit apa banyak? Banyak sekali. 1 miliar lebih, mungkin hampir 2 miliar. Yahudi berapa? Yahudi ada 100 juta? Gak ada, cuma belasan juta katanya. Ya. Tapi begitu enaknya, begitu santainya, begitu mudahnya si Yahudi ini membantai puluhan ribu kaum muslimin, itu pun wanita dan anak-anak. Sementara pemimpin-pemimpin muslim diam. Gak ada yang ngirim pesawat tempur ke sana, gak ada yang ngirim bom ke sana, ngirim jenderal-jenderal perang ke sana. Gak ada. Gak ada. Betapa memalukan sekali, lemah sekali. Ya. Apakah Saudi misalnya nggak punya pesawat tempur? Mesir nggak punya? Indonesia, Malaysia nggak punya? Insya Allah punya. Tapi pemimpin-pemimpin muslim sepertinya sudah hilang semangat jihadnya, gitu ya. Kadang kalah sama pemuda-pemuda Islam yang kadang-kadang suka nongkrong pinggir jalan, ya. Sering diistilahkan dengan preman gitu. Kalau ada yang mancing-mancing senang gitu. Ya. Situ jual saya beli, nah, semangat gitu. Ini nggak ada yang semangat seperti itu. Ya. Padahal alasan untuk mengirimkan pesawat tempur ke Yahudi itu sudah besar sekali alasan itu. Ya. Betul-betul nggak ada semangat jihadnya sama sekali. Dan salah satu yang membuat kaum muslimin lemah, membuat kaum muslimin tidak diperhitungkan oleh orang-orang kafir adalah tidak ada semangat jihad sama sekali. Seperti yang kita saksikan hari ini. Sibuk membangun kota, sibuk membangun jembatan, sibuk membangun mercusuar. Ya. Bukan sibuk wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Persiapkan oleh kalian pasukan perang, kuda-kuda perang, turhibuna bihi aduwallahu aduwakum, yang akan menakut-nakuti musuh kalian dan musuh Allah. Nah, ini sudah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bal antum yauma idzin katsir. Nabi mengatakan justru jumlah kalian hari itu banyak sekali, tapi gusaun ka husais sail, kalian seperti buih di lautan. Antum tahu buih? Sifat menonjol buih itu apa? Ciri khas buih itu apa? Tidak pernah bisa melawan arus. Itulah buih.
Mana ada arus ke barat, buihnya ke timur? Mana ada? Arusnya ke timur, buihnya ke barat? Mana ada? Arus ke timur tentu buih ke timur, arus ke barat, buih ke barat. Itulah buih. Begitulah kaum muslimin. Tidak pernah berani melawan arus. Lihat para nabi, para rasul, para sahabat melawan arus. Abu Jahal, Abu Lahab menyembah Allah dengan perantara Lata, Uzza, Hubal, Manat. Ini di arus ini kan dilawan oleh Nabi, Abu Bakar, Umar, para sahabat. Menyembah Allah langsung, jangan pakai perantara-perantara orang soleh yang sudah mati. Lata, Uzza, Hubal, Manat. Nah begitu, ditentang arus itu, dilawan. Hari itu orang kafir jahiliyah beranggapan, meyakini bahwa menikah di bulan Syawal akan mendatangkan sial. Ini arus, ini keyakinan mereka. Ditabrak oleh Nabi. Nabi sengaja menikahi Aisyah di bulan Syawal. Tabrak. Mestinya kita kaum muslimin melawan arus, jangan mengikuti arus. Ketika orang-orang takut dengan angka 13 karena membawa sial, tabrak. Antum beli rumah, beli ruko, minta yang nomor 13. Begitu Izzah. Lihat hari ini kaum muslimin, terutama para tokoh, tidak ada yang berani melawan arus. Ketika arus dunia mengatakan demokrasi, kaum muslimin latak ikut-ikutan teriak demokrasi. Padahal demokrasi bertentangan apa tidak dengan syariat Islam? Demokrasi bertentangan apa tidak dengan syariat Islam? Jelas bertentangan. Yang harus jadi, yang pasti benar adalah suara terbanyak. Kata siapa? Apa kata Allah mengancam Nabi? Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Muhammad, jika engkau mengikuti kebanyakan manusia, niscaya engkau akan sesat. Jadi mengikuti kebanyakan manusia dijamin sesat, salah. Demokrasi dibalik. Mengikuti kebanyakan manusia pasti benar. Suara rakyat, suara Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau rakyatnya pada geblek, rakyatnya nggak pada sholat, rakyatnya nggak tahu mana yang halal, mana yang haram, berarti Tuhan ikut-ikutan nggak tahu halal haram. Inna lillahi. Tidak pantas seorang muslim mengeluarkan kalimat seperti itu dari mulutnya. Suara rakyat, suara Tuhan. Nah, begitulah kaum muslimin, tidak berani melawan arus. Jadi diikuti arus seperti itu. Mestinya tentang arus itu. Demokrasi tidak. Kami punya prinsip sendiri. Islam, syariat Islam, sunnah Nabi SAW. Kami tidak pakai demokrasi. Mestinya seperti itu. Dan antum sedang saksikan betapa melelahkan dan mahal sekali demokrasi. Ya kan? Salah satu bentuk demokrasi, hasil demokrasi apa? Pemilu kan? Pilkada kan? Berapa triliun habis? Berapa triliun habis? Melelahkan sekali, capek sekali. Itu hasil demokrasi itu. Ya. Udah selesai, pengen diulang lagi. Tambah capek lagi. Melelahkan lagi, kalah nggak mau terima. Ya, coba kalau kerajaan seperti Saudi kan enak, tinggal pilih putra mahkota, dialah yang akan menggantikan raja. Kalau raja mati, ini sunahnya siapa? Sunahnya siapa? Sunahnya para sahabat.
Sunnahnya para sahabat. Sebelum Abu Bakar meninggal, beliau bilang apa? Sebelum Abu Bakar meninggal, beliau bilang apa? Kalau aku mati nanti, yang akan menggantikan aku memimpin kaum muslimin adalah Umar. Demokrasi? Mana ada demokrasi seperti itu? Demokrasi serahkan kepada rakyat. Ini aneh seaneh-anehnya. Memilih seorang pemimpin ini hal yang besar, bukan main-main, bukan masalah sepele. Diserahkan kepada tukang cendol, tukang dawet, tukang bersih-bersih, jarang sholat, kencing gak cebok, disuruh milih pemimpin. Ya, Abu Hurairah aja nggak diajak untuk musyawarah siapa milih pemimpin. Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Umar nggak diajak sekelas mereka. Kenapa? Karena ada yang jauh lebih alim, lebih bertakwa, lebih mulia, yaitu Utsman, Ali, Zubair, Talha. Cuma 6 orang untuk menentukan siapa pengganti Umar karena Umar meninggal. Ya, dan itu yang memilih Umar sendiri. 6 orang itu yang memilih Umar sendiri, dan 6-6-nya dijamin masuk surga. Yang Abu Bakar tadi cuma 1, Umar. Ya. Ini kan enak sekali, sederhana sekali. Tidak ada fitnah sana, fitnah sini, tuding sana, tuding sini, cacian, makian, karena semua rakyat disuruh ikut-ikutan. Padahal rakyat juga nggak senang, ya, malah menjadi beban, ya. Harus datang ke tempat TPS, meninggalkan dagangannya, beban. Insya Allah rakyat itu terserahlah siapa yang mimpin. Yang penting beras jangan mahal, sembako jangan mahal, kan begitu rakyatnya kan. Ini mengatasnamakan rakyat. Rakyat menghendaki Anda, rakyat menghendaki si fulan. Kata siapa? Ini demokrasi itu ya namanya bikinan manusia, ya. Bikinan si kafir Plato, maka mudah sekali disusupi. Maka negara-negara Islam yang mengamalkan prinsip demokrasi gampang sekali diobok-obok oleh Amerika, oleh Yahudi, oleh Nasrani. Beda dengan negara yang tidak menerapkan demokrasi. Sulit, diobok-obok sulit. Gimana caranya? Ya, seperti kerajaan-kerajaan, terutama kerajaan Islam Nusantara di negeri kita ini dulu kan ada, nggak mengamalkan demokrasi dan aman. Tidak seperti hari ini, saling caci, saling maki. Ya. Kemudian Nabi mengatakan bahwa kalian kaum muslimin di saat itu seperti buih tadi terserang penyakit. Terserang penyakit. Penyakit apa? Penyakit apa? Al-wahan. Alif lam waw ha nun. Wahan. Para sahabat nggak tahu apa itu wahan. Ini luar biasa bahasa Arab, ya. Bahasa Arab, Nabi betul-betul berbicara dengan bahasa Arab. Tapi para sahabat nggak tahu, mungkin baru dengar ada bahasa Arab yang judulnya wahan. Maka para sahabat bertanya, ma huwal wahnu ya Rasulullah? Wahan itu apa ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Cinta dunia, takut mati. Dan penyakit itulah yang sedang melanda kita semua. Betapa cinta kita kepada dunia begitu luar biasa. Capek, lelah, kalau perlu berantem, kalau perlu bohong demi mendapatkan dunia, kalau perlu culas, kalau perlu korupsi.
Itu karena apa? Karena saking cintanya terhadap dunia. Beda dengan para nabi, para rasul, para sahabat. Mereka tidak begitu cinta kepada dunia. Oleh karena itu mencari dunia pakai bohong-bohong mendingan gak dapat. Mencari dunia harus pakai riba, mendingan gak dapat. Mencari dunia harus pakai berantem-berantem, mendingan gak usah dapat. Karena tidak terlalu cinta terhadap dunia itu. Kecintaan para sahabat justru kepada kematian, akhirat, surga. Tentang kecintaan mereka terhadap surga banyak sekali contoh. Saya ambilkan contoh yang kecil. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, bukan Zubair, bukan 10 orang yang dijamin masuk surga, bukan istri-istri Nabi, tapi wanita hitam, budak. Tentu derajatnya jauh di bawah Aisyah, jauh di bawah Ummu Salamah, jauh di bawah Ummu Sulaim dan seterusnya. Tapi ketika wanita budak yang sering ayan ini datang pada Nabi, ya Rasulullah, aku terkena penyakit ayan, wa inni atakasyaf, dan ketika aku kumat ayanku, seringkali tersingkap pakaianku, terbuka auratku. Fada'ullaha ayyasfiyani, mohon engkau berdoa kepada Allah ya Rasul supaya Allah menyembuhkan penyakit ayanku. Kata Nabi, iya, insya Allah aku doakan, insya Allah engkau bisa sembuh. Tapi kalau aku tidak usah doakan, engkau tetap ayan, aku jamin engkau masuk surga. Ini wanita hitam ayan ini nggak pakai mikir, nggak pakai mikir. Tapi kan ditawari oleh Nabi, aku doakan insya Allah engkau sembuh, aku tidak doakan tapi masuk surga. Silahkan pilih yang mana. Wanita hitam ini nggak pakai mikir. Asbiru ya Rasulullah, kalau begitu aku mau sabar saja berpenyakit ayan, asal ada jaminan darimu ya Rasul masuk surga. Coba kalau kita mungkin mikir dulu ya. Ini wanita hitam gak pakai mikir, langsung memilih yang terbaik, surga. Ada lagi menjelang perang Uhud, memegangi kurma, sedang memakan kurma. Lalu dia bertanya, ya Rasul, kalau aku mati dalam perang ini, apa jaminan darimu? Nabi menjawab, surga. Langsung ditaruh itu kurma dengan mengatakan, terlalu lama ya Rasul bagiku untuk masuk surga kalau harus menunggu kurmaku ini habis. Maka diletakkan kurma itu, dia lari ke medan perang, dia membunuh, akhirnya terbunuh. Sekali lagi, dia bukan Abu Bakar, dia bukan Umar, dia bukan Utsman, dia bukan Ali, dia bukan Zubair, dia bukan 10 orang yang dijamin masuk surga. Lalu bagaimana yang dijamin masuk surga? Lalu bagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Ya. Ini beda jauh dengan kita. Kita begitu cintanya terhadap dunia ini dan tidak cinta terhadap akhirat. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Gara-gara itu maka kaum muslimin dikalahkan oleh Yahudi, dikalahkan oleh Nasrani. Yang menang, yang berjaya, yang kuat, yang senjatanya luar biasa, semuanya orang-orang kafir. Kaum muslimin yang lemah, yang miskin, yang terjajah, yang terpuruk. Ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Sebelum ditutup, ada pertanyaan?